jantung kota pahlawan, kota Surabaya, berdiri sebuah saksi bisu perjuangan, tempat di mana keberanian, pengorbanan, dan persatuan rakyat pernah berkorban melawan penjajahan. Inilah Museum 10 November, bukan hanya sekedar bangunan, melainkan ruang yang menyimpan denyut nadi sejarah bangsa Indonesia. Setiap langkah pengunjung yang memasuki museum ini adalah langkah kembali kepada masa ketika arek-arek Surabaya mempertaruhkan jiwa demi merah putih tetap berkibar. Diorama-diorama pertempuran, suara ledakan hingga arsip perjuangan menyadarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan warisan dari perjuangan tanpa pamrih. Penguatan bela negara bermula dari kesadaran bahwa kita semua mewarisi tanggung jawab yang sama, menjaga, mengisi, dan mempertahankan Indonesia. Ketika pengunjung memahami kisah 10 November 1945, nilai cinta tanah air tumbuh bukan karena diajarkan, tetapi karena dirasakan. Disinilah museum berperan. Ia menghubungkan generasi hari ini dengan semangat perjuangan di masa lalu. Melalui pengalaman belajar yang visual, interaktif, dan mendalam, museum membentuk karakter disiplin, peduli, berani, dan rela berkorban demi bangsa. Kak Nazla itu sudah menerapkan sikap bela negara. Nah, apa sih motivasi Kak Nazla untuk magang menjadi tour guide di Museum Tugu Pahlawan ini? Oke, jadi motivasiku untuk tour guide salah satunya adalah karena Museum Tugu Pahlawan itu linear sama program studi yang aku pilih di kampusku. Maka dari itu aku pilih magang di salah satunya di museum ini karena untuk lebih tahu atau lebih explore banyak-banyak sumber-sumber yang bisa aku dapat, sehingga aku lebih tahu secara secara eksternal apa aja yang aku dapat dan linear sama program studi yang Bagaimana Museum Tugu Pahlawan ini bisa meningkatkan rasa sikap bela negara untuk masyarakat di sekitar? Itu bagaimana menurut Kak Nazla? Kalau kita coba lihat dari ikon Tugu Pahlawan sendiri, itu adalah paku terbalik. Jadi paku terbalik itu juga sebagai filosofis para area-area Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Dari itu kita juga bisa untuk motivasi untuk melakukan bela negara. Salah satunya adalah untuk barangkali kita bersuara ketika misalnya ada yang kurang baik di negara ini atau di kota ini, di Surabaya sendiri, itu juga udah menjadi wujud motivasi yang bisa kita dapat dari gambaran ikon Tugu Pahlawan itu tadi, dan sebagai bentuk bela negara juga untuk Indonesia, juga untuk Surabaya sendiri. Keren sekali. Bagaimana sih masyarakat generasi muda seperti kita ini dapat menambah sikap semangat bela negara? Oke, jadi dari sehari-hari aja, dari hal yang paling minim aja, yaitu adalah menjaga keamanan dan ketertiban, mau itu di lalu lintas ataupun dari kita sendiri, misalnya kan kita kos, itu juga kita menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat ataupun di tempat-tempat sekeliling kita lah. Terus habis itu mungkin hal yang lebih besar adalah dengan gotong royong, termasuk kalau kita ngutip yang kemarin, warga jaga warga, itu juga termasuk bagian dari bela negara yang bisa kita lakukan untuk sehari-hari, juga untuk mempertahankan kemakmuran di Indonesia sendiri. Kira dalam rangka apa Ibu mengajak-ajak anak murid Ibu ke sini? Dan kenapa memilih museum ini sebagai tempat kunjungan Ibu dan anak-anak murid Ibu? Kita kesini itu dalam rangka kegiatan tengah semester. Ini siswa kelas 1 sampai kelas 3. Kenapa kok kita milih di sini, Mbak? Karena kita mau mengenalkan anak-anak itu kepada sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, utamanya yang ada di kotanya, yaitu di Surabaya. Jadi Tugu Pahlawan ini kan tempat di mana terjadinya perang 10 November. Jadi anak-anak itu biar tahu, karena anak-anak selama ini kan tidak pernah tahu sejarahnya bagaimana kok Indonesia ini bisa merdeka. Jadi dengan kegiatan ini kita kenalkan kepada anak-anak agar dia bisa menghargai sejarah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ibu, menurut Ibu seberapa penting menanamkan sikap bela negara sejak dini? Penting sekali, Mbak, untuk menanamkan bela negara
sini karena apa ya? Hampir ya saya bilang hampir rasa cinta tanah air itu hampir punah. Kenapa? Karena masyarakat kita itu cenderung lebih apa ya, mengadopsi budaya-budaya asing atau budaya yang kita nggak kenal. Jadi dari sejak kecil kita harus menanamkan dia sikap cinta tanah air, bela negara ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mengenal sejarahnya, terus menghargai kegiatan yang bertema sejarah, kayak ada upacara kita harus ikut dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir Ibu, kalau menurut Ibu sebagai guru, bagaimana peran guru itu sendiri dalam menumbuhkan rasa bangga sebagai warga negara di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini? Peran guru sendiri yang pertama adalah guru kita itu sebagai contoh kepada anak-anak. Kalau kita sendiri tidak bangga dengan negara kita, terus anak-anak mencontoh siapa? Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Kalau menurut kalian suka nggak upacara? Gak suka karena panas. Oh, karena panas saja. Iya. Karena panas itu suka. Iya, Suka. Nah, selanjutnya kalian tadi kan habis keliling-keliling Museum Tugu Pahlawan ya? Iya. Nah, kalian itu tadi belajar apa aja sih di sana? Belajar tentang Sejarah. Yang menjadi pembeda sebelum dan sesudah kalian kesini tuh apa sih? kita bisa memahami, Kak. Memahami Iya. tentang sejarah-sejarah ya. Tentang bela negara gitu ya, jadi lebih terenyuh gitu hati kalian kan? Iya. Jadi lebih tahu. Oh, lebih tahu. Bela negara bukan hanya angkat senjata. Bela negara adalah menghargai sejarah, menghormati pengorbanan, menjaga persatuan, dan berkontribusi bagi negeri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika seorang pulang dari Museum 10 November dengan hati yang lebih bangga dan juga pikiran yang lebih sadar, disitulah bela negara menemukan maknanya. Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk menguatkan langkah kita ke depan. Dari Surabaya, dari Museum 10 November, semangat bela negara terus hidup dan akan selalu diwariskan.